Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surahman Nur, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Biologi STKIP Pembangunan Indonesia. Baiklah pemirsa sekalian dimanapun berada, kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Biologi Umum, materi sistem reproduksi aseksual, seksual, dan sistem reproduksi manusia. Mari kita saksikan video proses pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Rizda. Oke. Siapa lagi? Sela, Pak. Stella. Siapa lagi? Anto. Ya, oke. Baik, jadi ada sekitar 5 orang yang tidak hadir ya? Ya, oke. Baik. Ada yang terkendala atau mengganjal terkait dengan materi minggu lalu? Tidak ada? Ya, oke. Tugasnya sudah dikerja juga? Baik. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang organ reproduksi manusia bagian pertama, ya, bagian pertama. Karena ini ada 2 bagian, ini bagian pertama. Tujuan pembelajaran yaitu 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangbiakan secara aseksual. 2, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangbiakan secara seksual. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fungsi organ reproduksi pria. Dan yang keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi organ reproduksi wanita. Ya, perkembangan secara aseksual, yaitu organisme baru yang dihasilkan merupakan hasil pembentukan yang berasal dari individu induk atau sebagian dari tubuh induk. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 prosesnya. Yang pertama, fashion, yaitu pembelahan, mitosis dan replikasi struktur internal, misalnya pada amoeba. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi ini adalah pemutusan bagian-bagian tubuh dan masing-masing bagian tubuh tersebut membentuk segmen-segmen atau individu baru, misalnya pada Annelida. Annelida ini bangsa cacing, ya. Untuk amoeba ini masuk pada hewan protista, makhluk protista atau makhluk uniseluler. Baik, bentuk dari amoeba sendiri ini atau hewan protista ini, uniseluler ini, yaitu bentuknya tidak stagnan, dalam artian bisa berubah-ubah, ya, bisa berubah-ubah, ya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, ini bisa kita temukan pada perairan tenang, misalnya danau, air danau kita ambil, kita amati di bawah mikroskop, ya, itu. Amoeba melakukan pembelahan yaitu secara mitosis, pembelahan secara mitosis. Jadi dia pada kondisi yang baik, yang menentukan amoeba akan membelah diri menjadi 2 bagian. Masing-masing 2 bagian ini akan menjadi individu baru. Jadi cara pembelahannya, cara perkembangbiakan dari amoeba itu dengan cara membelah diri. Nah, ini perkembangbiakan secara aseksual, ya, aseksual. Sedangkan perkembangan makhluk hidup secara aseksual dari proses fragmentasi, yaitu dengan cara pemutusan bagian-bagian tubuh makhluk tersebut, kemudian masing-masing bagian yang putus itu akan membentuk individu baru. Misalnya pada Annelida. Annelida ini cacing. Nah, jadi bisa lihat pada cacing itu bersegmen, ya, misalnya cacing tanah. Jadi kalau adik-adik misalnya sementara di sawah mencangkul, tiba-tiba tubuh cacing kena cangkul, terpotong,
maka bagian dari potongan tubuh itu akan membentuk individu baru. Itu kalau dari segi fragmentasi. Baik, nah untuk yang kedua, perkembangbiakan secara seksual itu perkembangbiakan yang melibatkan dua individu yang berbeda jenis. Ingat, berbeda jenis. Berbeda jenis apa? Kelaminnya. Atau melibatkan fusi dua buah gamet yang berbeda, misalnya sperma dan sel telur. Nah, ada 3 tipe penggabungan gamet untuk menghasilkan individu baru. Yang pertama, ada bisa lihat di sini, isogami. Isogami adalah penyatuan dua buah gamet secara morfologis sama, tetapi secara fisiologis berbeda. Misalnya pada protozoa. Saya kasih contoh hewan protozoa yang melakukan isogami, paramecium. Kemudian yang kedua, tipe penggabungan gamet yang kedua yaitu heterogami atau anisogami, yaitu penyatuan dua buah gamet yang secara morfologis berbeda dan berbeda. Dalam hal ini ada makrogamet dan ada mikrogamet. Nah, mikrogamet ini adalah alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan. Ya, simbolnya begini. Ya. Dan ada makrogamet, simbolnya begini. Ya, jadi kalau adik-adik lihat simbol-simbol begini, berarti itu adalah jantan dan betina. Bahan ketiga, oogami, yaitu penyatuan dua buah gamet berupa sperma dan sel telur. Ya. Selanjutnya yaitu organ reproduksi manusia. Yang pertama adalah organ reproduksi pria. Pada pria ada dua buah bagian. Yang pertama organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Nah, untuk organ kelamin luar ada skrotum. Ini ada skrotum, yaitu kantong pelindung atau pembungkus testis. Ya, jadi ada laki-laki ini kalau tidak punya testis ya bahaya. Punya kantong tapi tidak ada telurnya, tidak bagus. Ya, dan harus lengkap dua, ya, tidak boleh satu. Nanti mandul, poten. Ya. Organ kelamin luar selain skrotum ada penis. Penis ini organ kelamin luar yang berperan dalam kopulasi atau persetubuhan. Ya, adik-adik saya tidak perlu jelaskan secara detail bagaimana bentuk penis ya. Yang jelasnya berbentuk silinder lah. Ya, kalau adik-adik di sini nanti kalau sudah menikah tahu itu. Ya, yang pertama yang perempuan. Kalau laki-laki tidak perlu saya jelaskan bentuknya. Kalau ada berbentuk segempal berarti tidak normal. Apalagi segitiga toh. Intinya dia berbentuk silinder. Panjangnya tergantung dari individu. Ya. Ya, tergantung dari individunya. Nah, yang berikutnya adalah selain organ kelamin luar, pada pria ada juga organ kelamin dalam pada pria. Di sini tadi ada skrotum sebagai pembungkus testis. Nah, ini ada testis. Testis atau buah saka berperan dalam menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin jantan atau testosteron. Ini fungsinya. Jadi itu tadi saya katakan di awal bahwa adik-adik yang laki-laki pria dewasa itu harus memiliki ukuran testis yang sempurna. Dan ada juga yang besar, ada juga kecil sekali kayak pilus. Nah, itu bahaya juga. Ada juga sama sekali tidak lengkap, cuma satu, testisnya satu juga tidak ada. Ini bisa berefek pada reproduksi pria, terutama dalam masalah sel kelamin jantan atau spermatozoa untuk diproduksi, itu bahaya ya. Kemudian jadi tadi saya lanjut lagi. Yang kedua adalah saluran reproduksi. Ya, jadi ada testis, ada saluran. Ya, di sini ada 3, epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Nah, epididymis, saluran ini yaitu tempat pematangan sel telur. Nanti akan ada gambarnya, tapi tidak apa-apa saya gambar di sini.
Jadi sel telur di sini, testis di sini dibungkus oleh skrotum. Itu ada saluran di sini, ya saluran. Nah, saluran ini yang berkelok belok seperti usus, ya. Inilah disebut epididymis. Sel sperma atau spermatozoa yang dihasilkan oleh testis, nanti tempat pematangannya di sini. Tempat pematangannya di sini. Ya, jadi orang yang ejakulasi tadi malam, itu kemungkinan hari ini belum matang. Jadi jangan juga setiap hari, kalau sudah nikah nanti jangan setiap hari juga naik ranjang. Tidak akan jadi anak, kenapa? Belum matang sudah keluar. Toh sama ibarat buah mangga, belum matang sudah dijolok. Kapan masanya? Sudah habis mangga, tidak pernah dilihat kuning, karena tidak pernah sampai matang. Gitu ya. Nah itu. Tadi sudah saluran, sudah kelenjar, sekarang bentuk sperma. Sperma terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, kepala yang dibungkus oleh akrosom yang mengandung enzim hyaluronase dan proteinase yang berperan untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Nah, makanya kepala itu kalau dia tidak lengkap, nutrisinya tidak lengkap, bagiannya tidak sempurna bentuknya, susah menembus sel telur. Makanya istrinya susah hamil. Ya. Nah, yang kedua adalah bagian mitokondria. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Mitokondria ini berperan dalam menghasilkan energi untuk sel sperma. Ya, kapan juga ini tidak ada atau tidak sempurna, maka ya ibarat mesin kurang bensin, nah susah juga. Kurang BBM ya, susah mau kencang. Ya. Kemudian bagian yang ketiga dari sperma adalah ekor, berperan dalam pergerakan. Ibarat motor, roda. Tidak ada roda, bisa jalan? Tidak bisa. Sama dengan ini. Sperma itu putar, ekornya berputar seperti baling-baling. Jadi bukan kayak bulat begini, tapi berputar ya. Nah, kalau ini ukurannya tidak sempurna, pendek, ya ibarat kalau perahu baling-balingnya kecil, ya itu tadi mungkin 10 km per jam. Tapi kalau baling-balingnya juga mantap, ya juga kencang. Nah, begitu maksudnya ini ya. Saya lanjut lagi. Selanjutnya saya kasih lihat ini ya. Nah ini bentuk dari sperma. Terdiri di atas kepala, di dalamnya ada inti sel. Jadi kepala inilah, kepala sperma tempat inti sel berada. Dia membawa informasi genetik. Jadi inti sel itu adalah tempat informasi genetik. Jadi kita mirip dengan bapak dan mama, ya. Nah, mirip dengan orang tua terutama bapak, ada di situ inti sel. Ya, daun telinga mirip dengan bapak, ada di inti sel. Kalau tidak mirip lebih tetangga ya, berarti bisa jadi inti selnya berasal dari tetangga. Bahaya. Nah, ini ada inti sel di dalamnya. Inilah yang memberi informasi pelanjut dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Jadi kepala harus sempurna ya, tidak belum berbentuk lain-lain, nah itu tidak sempurna. Ya, harus lancip. Ya. Kemudian di sini ada mitokondria. Inilah sumber energi dari sel sperma. Kalau ini tidak sempurna, adik-adik besok yang laki-laki ini sudah menikah, siang malam mabuk terus, alkohol terus, bisa jadi ini isinya alkohol. Ya, keluar dari penis, masuk ke tubuh wanita, keluar kembali dengan cepat karena muter-muter saja, kayak orang mabuk begitu. Karena setiap malam Anda minum alkohol, ibarat begitu. Jadi ini makanan untuk tubuh kita harus juga baik. Kalau ini mau baik, bisa paham? Nah, karena ini penghasil energi. Selanjutnya, ini ada bagian ekor. Ekor ini harus sempurna panjangnya. Semakin sempurna, semakin mantap. Jangan sampai pendek, cuma sampai sini.
atau ada yang tidak punya ekor sama sekali. Ada beberapa sperma yang saya mati dulu waktu masih kuliah 1 itu tidak sempurna. Bahkan ada sperma yang berkepala 2, ada yang ekornya sepotong, ada yang tidak ada sama sekali. Nah, itu tidak bisa sampai ke sel telur. Jadi ini adalah motoriknya, penggeraknya. Ini. Selanjutnya, apabila dilihat atau dibedah dari samping seperti ini posisi saya, maka kurang lebih seperti ini bentuknya. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Ya. Jadi penis itu memang tidak panjang ya. Ini kurang lebih 15 cm. Tidak perlu ke Mayer untuk kasih panjang, karena biar bagaimanapun ya tempatnya juga di perempuan pendek, tidak panjang. Ya. Kemudian ini adalah testis. Ini testis, epididymis, ya, dan saluran ini yang seperti bentuk hati ini adalah bukan bagian dari organ reproduksi, karena ini kandung kemih yang sampai ada salah paham terkait dengan itu ya. Nah, kemudian ini ada anus, ya, jadi ini yang masuk cuman ini saluran, kemudian kelenjar ada di sini, kemudian ini saluran ejakulasi tadi saya jelaskan yang pendek itu, ya, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita masuk ke sistem reproduksi wanita. Tadi pria sudah. Nah, pada wanita ada 2 juga. Yang pertama organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Nah, untuk organ kelamin luar pada wanita ada 2, yaitu vulva dan klitoris. Vulva adalah struktur berupa celah yang dibatasi oleh sepasang bibir. Bibir ini adalah labia majora dan labia minora, bibir besar dan bibir kecil. Bagaimana bentuknya? Ada yang bayangkan sendiri? Ya, perempuan tidak usah saya tanya karena sudah jelas dia tahu. Tempatnya di mana? Di sini ada tempatnya. Ada yang bisa baca sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah klitoris, yaitu tonjolan kecil di depan vulva. Ya, di depan vulva. Ini biasanya berfungsi dalam hal meningkatkan rangsangan. Nah, ini juga masalahnya kalau wanita vulvanya tidak ada, lama ereksinya lama sekali kalau tidak ada. Atau pada saat perempuan kalau ini disunat, kan biasanya ada perempuan disunat itu dipotong terlalu dalam, itu biasanya vulvanya tinggal sedikit. Nah, padahal ini berfungsi untuk dalam hal rangsangan, ya. Nah, untuk organ kelamin dalam ada ovarium atau indung telur berjumlah sepasang dan berbentuk bulat. Nanti akan ada saya tampilkan untuk gambarnya ya, berbentuk bulat. Nah, ini nanti akan ada juga gambarnya, tapi tidak apa saya gambar seperti ini. Nah, inilah ovarium ini. Sepasang. Kalau wanita menghadap ke sana, kaki kiri dan kanan di sini, dekat tulang panggur di sini tempatnya. Nah, dari sinilah sel telur itu berasal, ya. Dari sinilah sel telur berasal. Ini ovarium. Nah, di dalam ovarium, ya, yang berbentuk bulat ini fungsinya untuk pembentukan sel telur dan menghasilkan hormon dan folikel. Nah, ada 3 folikel, ada primordial, folikel sedang tumbuh, dan poligram, yaitu folikel yang sudah matang. Nah, yang sudah matang. Kemudian selain ovarium, di sini juga ada saluran reproduksi. Yang pertama, ovidum atau tuba fallopi. Ini saluran telur. Mana? Ini. Jadi dari sini sampai sini tuba fallopi, ya, atau ovidum. Kemudian ada rahim. Nah, ini rahim. Ini rahim sudah pulang ke Manggarai. Ada rahim atau terus, tempat berlangsungnya pertemuan dari janin. Ini di bagian depan. Jadi
antara seorang wanita yang hamil dengan tidak hamil gampang ditahu. Antara wanita yang gemuk, besar perutnya, dengan wanita yang sedang hamil, gampang ditahu perbedaannya. Makanya orang dulu itu cuma lihat tetangga, dia sudah tahu, anakmu hamil itu. Kenapa bisa? Kalau orang besar perutnya karena faktor makanan, banyak makan, bagian atas pusatnya besar. Kalau wanita sedang hamil, bagian pusat dengan ke bawah yang besar. Itu bedanya. Jadi kapan berisi di bawah sini besar dibanding di atas sini, di atasnya pusat, makanya itu ibu itu, wanita itu sedang hamil. Makanya orang dulu itu pakai ilmunya begitu. Oh, itu salah tetangga saya lagi hamil. Kenapa bisa tahu? Ya karena perut bagian bawahnya besar. Kapan perut bagian atas yang besar, berarti itu kan sudah buat. Nah, itu contohnya. Kemudian ada saluran vagina, berperan sebagai organ persetubuhan atau tempat kopulasi. Nah, vagina ini memiliki banyak lapis, memiliki banyak lapisan, makanya tidak mudah rusak. Yang rusak itu ya itu tadi namanya apa ya, selaput darah. Nah, itu hanya saja yang pecah, yang lainnya itu tidak. Itu bahkan ketika seorang ibu melahirkan normal, itu biasa digunting bibirnya itu supaya keluar anak. Kalau besar sekali kepalanya anaknya tuh ya, digunting sedikit. Kalau sulit nanti dijahit. Nah, saya lanjut. Contoh gambar dari sistem reproduksi wanita kalau tampak dari depan. Ini tampak dari depan. Nah, ini tadi saya bilang ada ovarium, bentuknya bulat, sepasang kiri dan kanan, terletak di dekat tulang panggul. Ini. Makanya itu kalau perempuan hati-hati, kalau mengendarai sepeda motor jatuh hati-hati. Kenapa? Ini kalau terbentur bahaya. Ya. Ya bahaya karena di sini bibit nanti muncul ya di sini. Nah, kemudian ini saluran tua falopi. Ini rahim. Jadi menstruasi wanita bulan ini misalnya terjadi dari sel telur yang berasal dari ovidu di sebelah kanan, maka kemungkinan bulan depan berasal dari ovidu sebelah kiri. Itu berselang-seling. Baik, materinya sudah selesai. Apakah ada di antara adik-adik yang ingin bertanya? Silakan. Halo Pak. Oke, serius. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang semua, saya mau bertanya di sini. Ya, Yang tadi Bapak jelaskan bahwa kalau cacing dipotong dia jadi induknya masing-masing. Pertama jadi awalnya itu dia bentuknya satu, tapi kalau setelah dipotong dia bentuknya apa? Jadi induknya masing-masing. Kenapa sampai seperti itu? Dia menjadi induknya seperti apa? Oh, yang pada ini ya, pada pemberahan seksual, Pak, pada reproduksi aseksual. Ya, seksual. Oke, baik. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan deh. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya di sini tentang siklus menstruasi, Pak. Di pertanyaan saya di sini, apakah normal seorang wanita menstruasinya itu kadang dua bulan itu tidak ada, kemudian bulan selanjutnya menstruasi kembali, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga hal tersebut bisa terjadi, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Mantap pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan deh. Yang saya mau tanyakan di situ tadi Pak, kira-kira apa dampak negatifnya apabila di antara dua organ ini ada kekurangan, misalnya salah satunya organ kelamin luarnya nggak ada, yang ada cuma organ kelamin dalamnya saja. Kira-kira apa dampak negatifnya? Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan adik-adik semua. Pertanyaannya sangat bagus, mantap. Ya, yang ingin saya jawab pertama ya, pertanyaannya Rius. Ya, tentang masalah reproduksi secara aseksual. Ya, tadi Rius bertanya itu
bagaimana mungkin, yang mungkin maksud pertanyaannya begini, bagaimana mungkin makhluk hidup reproduksi secara seksual, misalnya dari induk kemudian membelah, masing-masing tumbuh jadi individu baru ya. Sedangkan kalau kita ibaratkan manusia, dipotong badannya, tidak mungkin tumbuh manusia, individu baru ya. Mungkin begitu. Perlu ada ketahui bahwa makhluk yang berkembang secara tidak kawin itu adalah makhluk uniseluler, artinya yang bersatu. Kita manusia ini bersel banyak. Jadi cara reproduksi kita berbeda. Kita mesti kawin dengan lawan jenis baru bisa. Kalau mereka memang tidak, ya, tinggal dia membelah. Misalnya dalam keadaan mereka dalam posisi banyak nutrisi di lingkungannya, cuaca mendukung, iklim mendukung, maka otomatis dia akan memperbanyak diri dengan cara membelah diri. Contoh pada amoeba tadi itu. Nah, selanjutnya teman saya tadi yang siklus menstruasinya terlalu lama, satu kali dalam 3 bulan, nanti normal ketika konsultasi, kemudian dia pakai sandal refleksi yang berduri itu, lalu kemudian dia pakai setiap hari, itu ada selama hampir 1 tahun dia pakai, baru normal 1 kali dalam sebulan. Dan pada saat normal bulan itu, bulan depannya hamil. 1 kali di bulan itu normal, bulan depannya hamil. Nah, jadi kemungkinan ada saraf-saraf ya, atau ada hormon yang kurang maksimal kerjanya, tapi karena pengaruh tadi terapi dari sendal refleksi itu akhirnya normal. Nah, itu contoh. Jadi kalau ada kasus begitu dikonsultasikan dengan ahlinya, karena itu bisa mempengaruhi masa depan, ya. Nah, kemudian pertanyaan dari sana terkait dengan organ reproduksi pria ya, bagaimana kalau salah satunya tidak ada atau cacat. Misalnya ini kan tadi ada 2 ya, ada 2, organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Nah, kalau salah satunya tidak ada pada organ kelamin luar, misalnya skrotum ya, tentu tidak ada pembungkusnya ini, tidak jadi itu testis karena tidak ada pembungkusnya. Atau penis tidak ada, bagaimana caranya mau kawin? Biar lagi ada kalau tidak hidup, nggak bisa juga. Itu ada tapi tidak berdiri, atau berdiri cuma sebentar langsung robek. Nah, itu kan tidak normal juga. Jadi biar barangnya ada tapi kalau tidak normal juga tidak bisa. Apalagi kalau sudah tidak ada. Itu saja gambaran. Atau testis, tadi yang saya bilang testis, buah sakar, bahasa Mandarinnya ruat, misalnya. Ya. Itu kan kalau tidak ada, jangankan tidak ada dua-duanya, belum tentu bisa menghasilkan sperma. Kenapa? Karena bisa jadi salah satu di antara 2 testis itu kecil sekali, atau bahkan ada testis, buah testis itu ada salah satunya tidak ada, cuma 1, tidak bisa juga. Harus memang dua-duanya dan sempurna. Gitu. Ya, bisa dimengerti. Baik, masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik, kalau tidak ada, tugas yang saya kasih tadi dikerjakan lagi ya, tugas kedua. Kemudian minggu depan dikumpul. Ada yang ingin menyanggah atau belum puas tadi? Sudah baik. Saya rasa cukup sekian untuk hari ini pembelajarannya. Sampai ketemu di di organ reproduksi bagian kedua ya, minggu depan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Tepuk tangan.